Baik. Pak Soleman, menurut Anda Pak, motif apa atau kenapa sasarannya bukan koordinator, bukan Haris misalnya? Kenapa Andri yang dipilih? Saya juga nggak tahu. Kan saya bilang sekarang saya sudah 13 tahun meninggalkan satuan itu. Dan ketika saya meninggalkan dalam keadaan sangat-sangat baik. Oh, saya mengajar di sana gimana nggak baik? Sampai tanya Aris itu, mungkin 2 bulan lalu, saya masih janjian sama dia ketemu-ketemu, tapi nggak jadi-jadi gara-gara sama-sama sibuk. Jadi kalau tanya situasi tentara saat ini saya tidak tahu. Baik, Mas Kalau Reza. tanya sampai saya ya baik-baik saja. Mas Reza, apa yang Anda tangkap? 10 atau 5-10 tahun yang lalu, apakah hubungan TNI, aparat penegak hukum dengan para aktivis semakin menjadi? Saya tidak bisa melakukan pemetaan secara jernih ya, tapi saya ingin katakan begini. Kalau kita semata-mata mengacu pada hasil survei, menurut saya paling tidak pada waktu-waktu belakangan ini justru TNI mendapat posisi yang istimewa di hati masyarakat luas. Ya, Karena TNI ya? TNI ya, saya bicara TNI. Berarti TNI katakanlah menjadi salah satu lembaga negara yang terpercaya oleh publik. Saya tidak percaya bahwa masa sekarang merupakan masa yang tanda petik ideal bagi TNI, misalnya begitu, untuk kemudian melakukan aksi yang sedemikian berbahaya terhadap pihak manapun itu, ketika sekali lagi pada masa yang sama TNI mendapat posisi yang istimewa di hati masyarakat. Bukankah ini merupakan sebuah langkah yang amat destruktif lagi kontraproduktif? Karena itulah, mungkin karena keterbatasan saya dalam benalar ya, maka saya memperkirakan apakah ini merupakan sebuah false flag operation? Kalau ini merupakan false flag operation atau operasi bendera yang palsu, maka memang sepatutnya kita tidak berpikir secara linear. Bahwa TNI menyerang Kontras, bahwa Bais menyerang Andri Yunus. Di permukaan memang tindak tanduknya sedemikian rupa. Ada 4 orang personil Bais yang melakukan serangan fisik terhadap Andri Yunus. Tetapi pemaknaannya, haruskah seliniar itu? Jangan-jangan tidak semestinya demikian. Sekali lagi, kalau kita buka ruang spekulasi, bahwa yang berlangsung sesungguhnya merupakan false flag operation. Apakah bisa disimpulkan analisa Anda barusan mengarah kepada satu hipotesa bahwa tidak linear, artinya kalaupun ada aktor intelektual di sini adalah bukan TNI? Saya bicara hipotesa. False flag operation salah satu tujuannya adalah justru memang untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Jadi di balik sebuah penyerangan secara fisik ini, jangan-jangan pada hakikatnya ini merupakan sebuah psyops, sebuah psychological operation. Apa esensi psychological operation? Operasi psikologis ada 2. Deception, yaitu tipu muslihat, dan yang kedua pembentukan opini publik. Itu dia esensi dari psyops yang manifestasinya adalah false flag operation. False flag operation. Ada yang ingin Anda tambahkan, Pak Soleman, atau mungkin Anda punya perspektif lainnya? Ya, saya kira Pak Reza itu benar, sangat benar, 100% benar apa yang beliau sampaikan itu. Sangat mungkin seperti apa yang beliau sampaikan itu. Anda juga membenarkan atau Anda juga menduga bahwa kalaupun ada aktor intelektual di sini, itu perintahnya bukan dari pimpinan TNI, bukan dari anggota TNI? Ya, saya bisa menduga bisa saja mereka digunakan oleh orang lain. Bisa aja. Karena apa? Nama Bais itu nama besar. Menggunakan orang-orang yang ada di dapurnya itu tetap membawa nama Bais. Tapi kan seperti itulah kualitasnya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Reza sangat benar seperti itu. Mungkin akan lebih baik Pak Reza yang menyampaikan daripada saya yang menyampaikan. Itu lebih objektif kan. Kami butuh perspektif dari seorang mantan kepala Bais TNI juga, Pak Ponto. Baik, saya kembali ke Mas Reza. Saya ingin mengkaitkan ini, Pak Soleman, saya ingin mengkaitkan ini dengan faktor psikologis. Apakah ada kemungkinan ini merupakan motif pribadi, Mas Reza? Ini terkait dengan penggunaan instrumen kejahatan ya. Sejenak saya kesampingkan diksi intelijen, operasi intelijen itu saya kesampingkan. Saya sudah sekarang bicara saja tentang pidana, tentang kejahatan, penyiraman air keras. Dari catatan yang saya punya, instrumen kejahatan yang satu ini, yaitu air keras, memang lebih sering digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang latar belakangnya oleh motif yang sifatnya personal, pribadi. Baswedan.
ada sekian banyak siswa, pelajar di sekitar Jakarta ini yang melakukan kejahatan dengan menyiram air keras. Kita ingin mengatakan apa? Ada motif politik di situ? Ada motif kelas tinggi di situ? Niscaya tidak. Ini motif personal. Konflik, dendam, kebencian yang sifatnya dari satu individu terhadap individu lain. Nah, kalau kita bersepakat bahwa pada akhirnya air keras memang dianggap sebagai sebuah instrumen kejahatan dengan latar belakang motif personal, maka ini memberikan penegasan tambahan. Apakah kita harus berpikir linear bahwa penyerangan fisik terhadap Andri Yunus harus kita potret sebagai sebuah kejahatan tingkat tinggi, sebagai operasi intelijen yang brutal? Barangkali tidak, karena yang digunakan adalah air keras. Air keras yang notabene merupakan instrumen kejahatan yang berulang kali digunakan justru dalam aksi-aksi kejahatan dengan motif personal. Setiap kali kasus ini terjadi, entah yang tadi Anda sampaikan bahwa ini bisa menyerang siapapun, bukan untuk kasus-kasus intelektual atau politis, ini langsung menimbulkan fear. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini dan bagaimana Anda melihat apa yang harus dilakukan, terutama para aktivis? Sebetulnya yang kita alami saat ini adalah vicarious trauma. Kenapa kita sudah sekian hari peristiwa ini berlangsung, kita masih terguncang? Ini menandakan kita sudah mengalami gejala vicarious trauma. Bahwa guncangan batin yang kita rasakan bukan karena kita saudaranya Andri Yunus, bukan. Bukan karena berada di TKP, bukan. Bukan karena saya berlatar belakang aktivis, bukan. Bukan karena saya berprofesi sebagai orang intelijen, juga bukan. Tapi semata-mata menyimak pemberitaan, apalagi ada suara teriakan, suara jeritan kesakitan dari Andri Yunus berulang kali, itu akhirnya memantik vicarious trauma di kalangan kita. Berarti sebutlah ini sebuah goncangan kolektif yang sifatnya massal. Ternyata korban bukan hanya satu. Kalau kita mau jujur, ada korban tersier. Siapa? Ya kita-kita ini. Yang tidak berada di TKP, yang jauh dari TKP, tapi kita bisa menyimak secara audiovisual bagaimana peristiwa itu berlangsung dan kita ikut mengalami keterguncangan akibatnya. Pak Soleman, dalam teori intelijen, Pak Soleman, apa yang kemudian Pak Soleman masih bersama kami? Baik, tampaknya kita terputus. Kita akan kembali menghubungi Pak Soleman B. Ponto, mantan Kepala BAIS TNI. Mas Reza, Pak Soleman, baik. Pak Soleman, dalam teori intelijen, sebenarnya apa tujuan strategis dari operasi yang kalau kita bisa simpulkan ini sengaja dibuat berantakan agar mudah terungkap? Ya itu saya bilang tadi, Pak Reza sudah sampaikan tadi. Kalau itu operasi beneran tidak akan seperti itu. Yang kita lihat itu ada ketidakprofesionalan. Tidak profesional ini kalau kita tarik lagi di mana mereka berada di BAIS, ada di Denma. Ya Denma memang orang-orang tidak profesional. Sehingga dari situ yang kita bisa lihat tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan itu adalah operasi yang benar-benar akan dilaksanakan oleh BAIS. Tapi kalau nama besar BAIS dipakai oleh orang lain dengan menggunakan orang-orang yang seperti tadi, itu bisa saja terjadi. Kalau di struktur seperti operasional di BAIS sendiri, bisa aja. Baik, untuk struktur kalau operasional BAIS sendiri menggunakan itu saya kira silakan Pak. Sangat kecil kemungkinannya. Kalau BAIS saya kira sangat kecil kemungkinannya. Kalau BAIS terlatih, terstruktur, terencana itu tidak akan seperti itu. Itu bisa, kalau BAIS itu bisa sebuah CCTV itu sudah mati duluan itu sebelum dilakukan itu. Iya, Pak Soleman, kalau dari struktur internal di BAIS sendiri, Pak, siapa yang bisa memerintahkan siapa? Artinya mereka ada 4 tersangka pelaku ini, mereka ditempatkan di Denma BAIS. Siapa yang bisa memerintahkan mereka? Yang bisa memerintahkan ya Kabais, Wakabais itu paling tinggi itu. K dan Waka yang paling tinggi itu yang bisa memerintahkan. Tetapi mereka juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan pertemanan. Bisa aja. Kalau melihat itu, apalagi Denma, BAIS itu sangat jarang menggunakan operasi itu pakai Denma. Bukan sangat jarang, waktu zaman saya tidak pernah ada. Operasi itu dilaksanakan direktor A, B, C, D, D juga sekarang barangkali baru dengan Sat Intel. Ya. Artinya, tapi Denma nggak ada. Denma itu hanya urusan dalam. Urusan administrasi, pelayanan administrasi. Artinya boleh saya simpulkan bahwa sangat mungkin yang mereka lakukan ini di luar sepengetahuan dari para komandannya. Pak Soleman?
Baik, Mas Reza boleh dibantu untuk meluruskan ini. Ada seorang kapten, 2 letu, dan 1 serda yang sudah diumumkan sebagai tersangka pelaku penyiraman air keras. Bisa saya simpulkan dari pernyataan Pak Soleman tadi bahwa mereka keempatnya ini di luar sepengetahuan dari komandan masing-masing. Kalau itu yang dikatakan oleh Pak Ponto, maka istilahnya adalah rouge operation, operasi merah. Katakanlah ada kelompok sempalan dalam sebuah institusi, mereka bekerja tanpa mengikuti adanya hierarki organisasi, berada di luar struktur komando sehingga mereka beraksi atau mengambil inisiatif sendiri. Pertanyaannya, kalau kita menganggap ini merupakan sebuah rouge operation, pasti ada sumber pembiayaannya, ada sponsornya, ada pihak yang sungguh-sungguh punya hajatan besar di balik operasi yang amat sangat buruk dan berantakan ini. Pertanyaan, siapa gerangan? Pihak yang mendanai, yang mencukongi munculnya kelompok sempalan semacam itu. Apakah serta-merta dari internal? Tidak demikian. Kita nggak berpikir linear. Ya. Boleh jadi ada pihak eksternal yang berhasil, entah itu melakukan penggalangan, entah itu melakukan infiltrasi, entah itu melakukan perekrutan, untuk memastikan ada pihak-pihak tertentu dalam sebuah institusi yang kemudian melakukan operasi gagal dan itu dijadikan sebagai instrumen atau media untuk menjalankan PSYOPS yang saya sebut tadi. Yaitu operasi psikologis guna mendiskreditkan institusi tertentu. Tapi kita tetap harus optimis bahwa pelaku sesungguhnya aktor intelektual akan terungkap. Pada kesempatan ini justru pertama pada satu sisi ingin memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang sudah bekerja serius. Tapi di lain sisi saya ingin mewanti-wanti. Karena sadar tidak sadar, pihak Polda Metro Jaya justru sudah buka-bukaan tentang aparatus keamanan di wilayah DKI Jakarta. Ada sekian banyak kamera dalam radius kilometer sampai ke kawasan-kawasan strategis di daerah Juanda. Dengan tingkat ketajaman kamera sedemikian rupa. Apa yang ingin saya katakan? Mudah-mudahan tidak. Adakah kemungkinan ada sebuah operasi yang memang diselenggarakan sesungguhnya tidak terhadap kontras, tidak dengan target Andri Yunus, tapi operasi diselenggarakan untuk menakar sesungguhnya seberapa jauh tingkat keamanan di wilayah Jakarta dan seberapa jauh aparatus yang ada di wilayah ini bisa dilumpuhkan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Reza. Pak Soleman, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan bahwa 2 orang eksekutor yang